Pada saat ini, cahaya pelangi terbang ke arahnya. Dalam cahaya pelangi, ada sosok yang berdiri buram, dan langsung menyapa beberapa orang. Ekspresi Qin Chen berubah, dan dia dengan cepat berhenti mengendalikan artefak terbangnya. Setelah beberapa saat, cahaya pelangi terbang ke depan, cahaya menghilang, memperlihatkan sosok seseorang pria. Pria ini terlihat muda, tetapi memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan mendiang guru suci. Pada pakaian yang dikenakannya, terdapat tulisan, Raja, di dadanya. Kata-katanya cukup menarik perhatian. Orang kuat di klan Raja Perang. Gumam Raja Pedang Mu Zifeng terkejut, menoleh untuk melihat Qin Chen, dan berkata, Tuan muda, klan Raja Perang ini adalah kekuatan di lautan pasang surut, tetapi tanah klan mereka seharusnya ada jarak antara gerbang leluhur dan di sini. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Qin Chen perlahan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat padanya untuk tetap tenang. Pada saat ini, Master Panglima klan perang di depannya berkata, tempat ini telah diambil alih oleh Raja Wang Zong kami. Saya tidak tahu siapa yang mulia. Tolong tunjukkan. Qin Chen mengerutkan kening, dan setelah bermeditasi sejenak, dia melihat Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu, dan kemudian sosok itu bergetar, mereka bertiga menyingkirkan harta suci yang terbang dan menunjukkan sosok mereka bersama. Pikiran kuat Master Panglima klan perang tersapu, dan menemukan bahwa nafas Raja Pedang Mu Zifeng masih di atasnya, dan temperamen Yu Qiansu membuatnya terlihat tinggi, tidak ada kepanikan di wajahnya, dan dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, berani bertanya pada tiga teman, tapi apakah kalian datang ke sini untuk gua kekuatan alkimia? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata ketika mendengar ini. Dia pikir tempat ini adalah rahasia, tetapi sekarang pihak lain benar-benar bertanya seperti itu. Jelas, mereka telah menemukan jalan keluar. Raja Pedang Mu Zifeng segera mengambil percakapan dan berkata, ya, itu benar. Karena itu semua untuk tujuan gua kekuatan besar dan Dao, tolong ikuti aku, ucap Master Panglima klan perang. Dia melambai pada mereka bertiga dan memimpin penerbangan menuju kekosongan di depan. Qin Chen dan lainnya saling memandang, dan mereka semua bingung. Namun, hal-hal telah sampai pada titik ini, jadi kami hanya dapat mengambil hal-hal saat mereka datang dan melihatnya selangkah demi selangkah. Pergi, ayo pergi dan lihatlah. Ucap Qin Chen merenung sejenak, dan mereka bertiga segera mengikuti di belakang murid Raja Zong dan terbang menuju kehampaan. Kekosongan puluhan ribu mil telah terbang dalam waktu singkat. Qin Chen melihat bahwa ada tempat aneh di kehampaan, dan di sana telah mengumpulkan banyak master, tidak hanya ras manusia, tetapi juga master ras lain. Pada saat ini orang-orang itu sibuk di luar kehampaan itu, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebelum kelompok 4 orang itu jatuh, raungan tiba-tiba datang dari kehampaan, seolah-olah guntur yang teredam menggelinding melintasi kehampaan, memekakkan telinga. Ekspresi Qin Chen dan mereka bertiga berubah, tanpa sadar mendesak kekuatan dalam tubuh untuk mencegah kecelakaan. Namun, Master Panglima klan perang yang memimpin di depannya tampak tidak terkejut. Dia tidak hanya menghentikan langkahnya, tetapi dia juga melihat ke atas dengan penuh minat. Mengikuti tatapannya, Qin Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Suara guntur teredam bergulir terus, dari dalam keluar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kehampaan. Setelah beberapa saat, ada suara keras. Dari kekosongan, ada awan cahaya, yang seperti benda nyata, yang menyebar seperti riak dan menghilang secara bertahap. Pada saat yang sama, Qin Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam, menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Baunya sangat enak, apa ini? Ucap Raja Pedang Mu Zifeng tampak terkejut, dan dia tersedot ke dalam kehampaan. Pada saat ini, kekosongan dipenuhi dengan aroma yang kaya, yang membuat orang merasa segar. Hal ini didengar oleh Master Panglima klan perang yang memimpin jalan. Dia melihat kembali ke Raja Pedang Mu Zifeng dan berkata, benarkah ketiganya tertarik dengan berita kelahiran visi di sini di pasar kosong? Qin Chen terkejut, dan tiba-tiba tersenyum, itu benar. Kami memang mendengar berita kelahiran visi di sini di Void Bazaar, tapi saya tidak tahu mengapa visi ini lahir. Hehe, apa sebenarnya yang menyebabkan penglihatan ini? Aku tidak tahu.
Aku baru saja mendengar Lord Sovereign mengatakan bahwa ini seharusnya menjadi tanda bahwa harta aneh akan segera lahir. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen dan yang lainnya sudah tiba di lokasi kekosongan. Begitu Qin Chen mendekat, dia merasakan kekuatan kekosongan yang mengerikan ditransmisikan. Dalam kehampaan, ada serangkaian pengekangan dan pola formasi yang kuat, memancarkan aura yang membuat Qin Chen merasa berdebar-debar. Aura terlarang yang kuat ini, rumah gua ini luar biasa. Gumam Qin Chen, wajahnya sedikit berubah, karena formasi dan batasan, bahkan dia merasa sangat rumit, dan itu jelas bukan formasi dan batasan normal. Oh, membawa orang baru ke sini lagi. Begitu Qin Chen dan yang lainnya jatuh, beberapa sosok terbang. Sosok-sosok ini berasal dari berbagai ras, dan salah satunya memiliki wajah manusia dengan wajah seperti elang, dan sebenarnya ada tengkorak yang terukir di tubuhnya. Bandit kosong. Ini adalah simbol unik dari Void Bandit. Kelompok orang ini sebenarnya Void Bandit. Ucap Mu Zifeng, wajahnya berubah. Hahaha. Pria elang itu tertawa murung ketika mendengar kata-kata itu. Dia melirik Mu Zifeng dan merasakan aura menakutkan mendiang Saint Lord di tubuhnya. Teman ini, orang ini memang bandit kosong. Mereka semua tertarik dengan visi ini. Beberapa yang hadir adalah perwakilan dari banyak kekuatan yang telah tertarik. Tolong jangan terlalu gugup, ucap Master Panglima Klan Perang tampaknya telah menebak situasi ini dan menjelaskan sambil tersenyum. Qin Chen melirik kelompok orang ini, dan tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Kelompok orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka semua adalah master dari mendiang Saint Master. Kapan ada begitu banyak master suci tahap akhir di Laut Pasang Surut ini? Harus diketahui bahwa tuan seperti itu jarang terjadi bahkan di kota Dongguang, tetapi di sini, Qin Chen melihat beberapa sekilas, dan bahkan ada beberapa di kejauhan. Yang membingungkan Qin Chen adalah ada orang dari ras lain di sini. Tentu saja, apa yang paling membuat Qin Chen penasaran adalah bahwa Raja Perang Wang Zong adalah kekuatan teratas di Laut Pasang Surut, mirip dengan kastil api emas, dan sebenarnya bersama orang-orang dari bandit kosong. Seolah memahami keraguan Qin Chen, Raja Pedang Mu Zifeng menjelaskan dalam transmisi suara, "Tuan muda, ini adalah kedalaman Laut Pasang Surut. Sulit untuk menembus aturan alam surga. Selain itu, ini juga merupakan wilayah bandit kosong. Banyak kekuatan adalah diri mereka sendiri. Mereka adalah kekuatan di alam surga, dan mereka dapat berdagang dengan beberapa alam surgawi. Pada saat yang sama, mereka juga akan menjadi bandit kosong dan menjarah sumber daya saat dibutuhkan. Di Laut Pasang Surut ini, akan ada beberapa bazar kosong. Bazar ini terletak di benua yang tersuspensi di Laut Pasang Surut. Volume transaksi tahunan luar biasa. Banyak kamar dagang teratas di langit akan berkumpul di kehampaan. Beli dan tukar harta di pasar, lalu bawa ke tempat-tempat seperti kota Dongguang untuk dijual. Ada banyak bandit kosong di tempat itu. Sumber daya yang mereka jarah dari beberapa kekuatan dihapuskan di pasar kosong. Faktanya, di Void Bazaar, kamu dapat melihat bahwa setengahnya memiliki latar belakang Void Bandit, dan setengah lainnya, bahkan jika mereka bukan Void Bandit, akan diam-diam bekerja sama dengan Void Bandit. Qin Chen mengangguk pada saat ini, dan sudah mengerti segalanya. Dia hanya sedikit terkejut sebelumnya, tetapi setelah dia sadar kembali, dia langsung mengerti bahwa yang disebut Void Bandit hanyalah sebuah nama. Yang terpenting di surga adalah kemaslahatan. Selama ada manfaatnya, apalagi bandit, musuh pun bisa menjadi saudara. Meskipun Raja Pedang Mu Zifeng tidak banyak bicara, Qin Chen sudah memahami situasi di Laut Pasang yang kosong ini. Hehe, karena orang-orang ini dibawa oleh para pejuangmu dari Sekte Raja, kamu harus melindungi mereka untuk saat ini. Ucap kelompok orang ini melirik Qin Chen dan mereka bertiga, tersenyum, dan pergi dari sini dalam sekejap. Beberapa, ikut denganku untuk menemui Raja Klan Perangku, kata Master Panglima Klan Perang. Raja Klan Perang, gumam Qin Chen mengikuti pandangan orang itu dan melihat ke arah kehampaan, dan dengan cepat mengunci sosok yang menjulang tidak jauh. Orang ini memancarkan aura yang sangat menakutkan, hanya berdiri di sana, tidak mungkin untuk diabaikan. Tuan muda, itu adalah penguasa berdaulat dari Sekte Raja Perang.
Dikabarkan bahwa orang ini telah menembus ranah mendiang Saint Master lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia adalah master veteran dari mendiang Saint Master, dan kekuatannya luar biasa. Ucap Mu Zifeng diam-diam menjelaskan. Qin Chen mengangguk dan mengikuti panglima perang dari Raja Wang Zong dan terbang menuju Raja Klan Perang. Pada saat ini, penglihatan antara hari itu dan bumi telah menghilang, dan aroma yang kaya juga menghilang. Patriark, 3 orang lagi tertarik dengan penglihatan di sini. Ucap panglima perang datang ke depan Master Suci Raja Klan Perang dan membungkuk untuk memberi hormat. Mendengar laporannya, Master Suci Raja Perang mengangguk, dan pikiran ilahi menyapu Qin Chen, Yu Qiansu, dan Mu Zifeng, merasakan kultivasi Master Suci di tahap akhir pedang Mu Zifeng. Raja Sekte Perang matanya memadat dan menganggukkan kepalanya dan berkata, ini dia Master Suci tahap akhir lainnya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu siapa yang mulia. Raja Pedang Mu Zifeng segera melangkah maju dan berkata, kultivasi saya hanya perbaikan biasa, tidak ada gunanya disebutkan, tetapi nama bergengsi dari penguasa Raja Perang, saya sudah lama mengetahuinya, dan melihatnya hari ini adalah benar-benar luar biasa. Raja Perang tertawa dan berkata dengan lemah, seorang kultivator biasa, hehe, berapa banyak kultivator yang telah menembus tahap akhir guru suci tahun ini. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, tidak masalah. Saya mengerti, tetapi tempat ini telah dikendalikan oleh pasukan utama kami di Laut Pasang Surut. Karena Anda di sini, lebih baik berdiri di samping dan menunggu pengaturannya. Jika ada harta di sini, Anda secara alami tidak akan hilang. Tidak banyak pembudidaya biasa tahun ini, dan penguasa perang terlalu malas untuk menebak dari mana Raja Pedang Mu Zifeng berasal. Dia khawatir itu juga karavan atau kekuatan tingkat tinggi. Namun, bahkan jika kekuatan yang paling kuat tiba di Laut Pasang Surut yang kosong, mereka harus mematuhi perintahnya. Selama mereka tidak membuat masalah, dia tidak peduli. Zhou Feng, turunkan mereka dan tunggu di samping. Ucap Raja Klan Perang berkata dengan ringan. Ya Tuan, ucap Master Panglima Klan Perang menjawab, memimpin Qin Chen dan yang lainnya ke samping, dan berkata, kalian bertiga, tunggu di sini, jangan pergi ke tempat lain. Ini adalah tempat di bawah kendali kami di Wangzong. Jika Anda pergi ke daerah lain dan dibunuh oleh kekuatan lainnya, jangan salahkan kami. Jika ada tindakan, Anda akan diberitahu nanti. Qin Chen melihatnya. Sudah ada banyak orang berkumpul di sini, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang ganas dan kekuatan yang luar biasa. Tunggu sebentar, ucap Raja Pedang Mu Zifeng dengan cepat menghentikannya. Apalagi, ucap Master Panglima Klan Perang memandang Mu Zifeng. Mu Zifeng menyeringai, dan sebuah botol pil muncul di tangannya, dimasukkan ke tangannya, dan berbisik, ini teman yang seperti itu, saya ingin bertanya, bagaimana situasinya sekarang, jika nyaman, dapatkah Anda menjelaskannya kepada kami? Master Panglima Klan Perang menyapu matanya ke dalam botol pil dan menemukan bahwa itu adalah sebotol pil Master Suci kelas menengah. Kemudian dia tersenyum puas dan berkata, sejujurnya, beberapa hari yang lalu, tanah kosong ini tidak tahu caranya, tetapi sebenarnya menghasilkan beberapa penglihatan khusus. Belakangan, diketahui bahwa itu adalah harta karun, jadi mereka ingin membobolnya. Siapa yang tahu bahwa ada formasi terlarang yang sangat mengerikan di luar kehampaan? Tapi siapa sangka berita itu akan menyebar ke pasar kosong terdekat. Itu segera menarik banyak kekuatan di sekitarnya. Sekte Raja kita juga salah satunya. Selain itu, Anda juga telah melihat bahwa ada ras lain dan bandit void dan kekuatan lainnya. Pada awalnya, beberapa orang ingin memonopoli tempat ini, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melanggar batasan ini. Dengan semakin banyak orang yang datang, tentu saja tidak ada kekuatan yang memiliki kemampuan untuk memonopoli tempat ini. Jadi setelah kekuatan besar membahasnya, mereka bersatu dan mengumpulkan prajurit seperti Anda yang telah mendengar berita itu, siap untuk melanggar larangan dan menjelajah bersama harta karun di alam rahasia ini. Ucap Master Panglima Klan Perang menjelaskan. Bahkan kekuatan mengerikan seperti Muzan Wangzong tidak dapat melanggar batasan ini. Apakah karena alam rahasia kuno melawan langit? Ucap Qin Chen berpura-pura terkejut dan menghirup udara dingin. Master Panglima Klan Perang mendengar ini dan berbisik,
penguasa kami telah berdiskusi dengan beberapa kekuatan besar. Setelah eksplorasi awal, semua orang memiliki konsensus bahwa tempat ini adalah tempat kuno yang seharusnya ada sebelum langit hancur, dan alam rahasia ini jelas tidak kecil, dan dari perspektif fluktuasi kekosongan, alam rahasia ini pasti dari tingkat yang terhormat. Jika tidak, tidak mungkin kami tidak dapat menerobos upaya bersama dari kekuatan utama kami. Warisan yang mulia, gumam Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut, kalau begitu tidak ada yang pernah memasuki dunia rahasia ini. Omong kosong, ucap Master Panglima klan perang mencibir dan berkata lagi, kamu juga seorang guru suci. Bagaimana Anda bisa begitu naif? Jika kamu dapat melanggar larangan, seseorang telah masuk, dan giliran Anda untuk berada di sini. Anda pembudidaya biasa mungkin telah ditangkap sejak lama oleh pasukan utama kami. Sekarang, kita semua perlu bekerja sama untuk mendobrak larangan itu, sehingga kalian bisa memiliki kesempatan untuk tinggal di sini. Mendengar apa yang dia katakan, Qin Chen tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang jelas dan berkata, jadi begitu. Di samping, Yu Qiansu dan Daowang Muzifeng mengerutkan kening, tampaknya sedikit terkejut. Qin Chen bertanya lagi, karena saya menunggu di sini dan ingin mengambil tindakan bersama, saya tentu saja tidak keberatan, tetapi jika pembatasan itu benar-benar dilanggar, bagaimana isinya harus didistribusikan? Master Panglima klan perang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, saya tidak tahu ini. Ini adalah hasil diskusi bersama antara beberapa kekuatan besar. Ini juga masalah yang harus dikhawatirkan oleh Patriark. Oke, itu saja untuk Anda, temanku, harap tenang dan jangan tidak sabar. Ketika kata-kata itu jatuh, orang ini pergi tanpa penjelasan apapun, dan tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk bertanya lagi. Setelah orang ini pergi, Qin Chen dan mereka bertiga saling memandang, dan mereka berjalan ke samping diam-diam, ekspresi mereka sedikit jelek. Sao Chen, ini tidak benar, menurut apa yang dikatakan pihak lain, alam rahasia Void ini baru ditemukan belum lama ini, tetapi ketika Void Bandit memberi Anda peta harta karun, itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Ucap Yu Qiansu mengerutkan kening. Memang ada keanehan dalam hal ini, tetapi apa yang dikatakan orang-orang dari klan Panglima perang sebelumnya tampaknya tidak salah. Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Pedang Raja Muzifeng melihat sekelilingnya dan berkata, Tuan Muda, ada beberapa praktik yang tersebar di Laut Pasang Surut. Anda dapat melihat bahwa Yuan Suci di tubuh mereka membawa kekuatan unik Laut Pasang Surut. Orang-orang ini tinggal di dalamnya. Sepertinya mereka tertarik dengan berita di pasar hampa ini. Mata Qin Chen berkilat, saya yakin bandit hampa dengan asal buah sumber Dao Surgawi memang telah memasuki alam rahasia hampa ini. Karena aroma aneh sebelumnya adalah aroma campuran dari beberapa jenis pil dan obat suci. Seperti biasa, tempat ini kemungkinan besar adalah rumah gua dengan alkimia yang kuat, tidak ada keraguan tentang itu. Raja Pedang Muzifeng bertanya dengan bingung, tapi ada segel terlarang. Bagaimana dia bisa masuk? Hanya ada satu penjelasan, yaitu bahwa orang tersebut memang masuk sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, telah ada formasi terlarang di sini, mencegahnya masuk, sehingga dapat menjelaskan mengapa dia tahu bahwa itu adalah gua dengan alkimia yang kuat. Jawab Chen melihat sekeliling, dan tersenyum. Tuan Muda, jika orang itu memang memasuki tempat ini, dan kemudian tidak bisa masuk karena formasi terlarang, maka dia akan menyampaikan pesan dan menarik begitu banyak ahli untuk datang. Orang ini kemungkinan besar berada di antara kerumunan. Ucap pedang Raja Pedang Muzifeng berkata tiba-tiba. Saya mengerti. Qin Chen tiba-tiba mencibir, dan segera menarik perhatian Daowang Muzifeng dan Yu Qiansu. Qin Chen mencibir, tujuan orang ini untuk memberi kita peta harta karun mungkin untuk menarik kita datang ke sini, dan ingin mendapatkan harta dari kita kan. Sebelum itu, dia memberi saya buah sumber Dao Surgawi dan meminta saya untuk memperbaikinya. Dia juga ingin memeras dan mengancam saya, tapi itu tidak berhasil. Dia pasti memiliki dendam di hatinya. Tujuan menarik kita ke sini adalah untuk mengambil pil dari saya. Ucap Qin Chen melanjutkan lagi, orang ini juga tahu bahwa saya memiliki banyak pil di tubuh saya. Dia tahu betul bahwa selama saya tertarik dengan peta harta karun ini, saya pasti akan datang ke sini.
Selama dia bersembunyi di kerumunan ini dan memakan kita secara diam-diam, dia bisa mendapatkan semua bahan dan pil dari toko pil Tianwu. Ini perhitungan yang mendalam. Tuan muda, bukankah ini sangat berbahaya bagi kita? Tanya Dao Wang Mu Zifeng, hatinya tenggelam, melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan pria bertopeng yang datang ke Tianwu Danpu. Bahaya, tidak untuk saat ini. Pikirkan tentang itu. Pertama-tama, orang ini tidak akan pernah berani melakukan apapun kepada kita sebelum batasan itu dilanggar, karena dia akan mengekspos dirinya sendiri ketika dia melakukannya, dan begitu batasan itu dilanggar, dia akan bertindak pada orang-orang yang masuk ke sini. Ucap Qin Chen tertawa. Raja Pedang Mu Zifeng mengerutkan kening dan berkata, itu pasti mencoba menemukan cara untuk memasuki kedalaman alam rahasia ini, dan mendapatkan sisa harta karun di gua alkimia yang kuat. Ya, orang ini telah masuk ke sini sebelumnya, tetapi dia memiliki sumber daya di tangannya yang tidak dimiliki orang lain. Bagi mereka, hal yang paling penting adalah untuk mendapatkan warisan kekuatan alkimia terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, ini adalah rumah gua yang kuat di atas tingkat bangsawan di zaman kuno. Ucap Qin Chen tersenyum dingin dan berkata lagi, dia hanya akan bertindak atas kita setelah dia mendapatkan warisan di sini, dan dia mungkin belum tahu. Kita telah menembus rencananya. Selama kita menemukan kesempatan, temukan orang ini, dan ikuti orang ini ke kedalaman gua. Qin Chen menyeringai, dan masih belum jelas di mana keseimbangan kemenangan harus jatuh. Tuan muda, saya mengerti, ini benar-benar rencana yang bagus. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng tiba-tiba berseru. Memang, ketika orang itu datang ke Tianwu Danpu, Qin Chen dan dia tidak membuat terobosan sama sekali. Apa yang pihak lain rasakan adalah kekuatan asli Qin Chen. Secara alami, mereka tidak memperhatikan Qin Chen. Tapi dia tidak pernah menduga monster seperti apa yang akan dia tarik. Memikirkan hal ini, Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansui juga tenang, dan mereka bertiga saling memandang, dan mereka berdua memejamkan mata, duduk dengan tenang dan menunggu.